Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Hari ini kita pelajaran tentang gaya ya. Silakan tonton videonya. Gaya dan gerak. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang gaya dan gerak. Pertama, pengertian gaya. Gaya diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Gaya termasuk besaran yang mempunyai nilai dan arah. Artinya, dalam menyebutkan gaya harus jelas nilai dan arahnya. Satuan gaya adalah Newton, dilambangkan dengan huruf N. Contoh gaya berupa tarikan, di antaranya gaya kuda menarik kereta, gaya anak mengangkat timba air, dan gaya anak menarik benang layang-layang. Contoh gaya yang berupa dorongan diantaranya gaya pada saat mendorong mobil mogok, gaya penjual mendorong gerobak baksonya, dan gaya dorong mesin pesawat untuk menggerakkan pesawat. Kedua, pengaruh gaya terhadap gerak. Apa saja ya pengaruhnya? Yuk simak penjelasan berikut. Pengaruh gaya terhadap gerak ada 3, yaitu menggerakkan benda diam, mempercepat gerakan, dan memperlambat gerakan. Menggerakkan benda diam, contohnya yaitu bola yang diam akan bergerak setelah ditendang. Hal ini terjadi karena bola yang diam mendapat gaya dari tendangan kaki. Mempercepat gerakan, contohnya yaitu saat motor yang sedang melaju, kemudian gas ditambah, maka motor akan melaju lebih cepat. Hal ini terjadi karena dengan ditambahnya putaran gas, terjadi tambahan gaya pada mesin motor. Memperlambat gerakan. Contoh keadaan ini adalah saat motor melaju kencang kemudian direm. Maka gerak motor akan menjadi pelan atau diam. Hal ini terjadi karena adanya gaya hambat pada roda. Gaya hambat tersebut berupa gaya gesek antara kanvas rem dan juga dengan ban. Ketiga, pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Benda yang diberi gaya bentuknya bisa berubah menjadi 2 keadaan, yaitu memanjang dan memipih. Contoh perubahan memanjang adalah pentil yang ditarik. Saat ditarik oleh tangan, bentuk pentil akan menjadi lebih panjang dari awalnya. Contoh memipih adalah balon yang ditekan. Saat ditekan dengan kedua tangan, bentuknya yang semula bulat akan menjadi pipih. Keempat, pengukur gaya. Gaya diukur dengan alat yang bernama dinamometer. Dinamometer yang digunakan untuk mengukur gaya-gaya sederhana dinamakan neraca pegas. Neraca pegas ini sering digunakan dalam percobaan di laboratorium atau di kelas. Yang kelima, besar gaya. Besar kecilnya gaya bergantung dari sumber gayanya. Sumber gaya yang kuat akan menghasilkan gaya yang besar. Sedangkan sumber gaya yang lemah akan menghasilkan gaya yang kecil. Contohnya,
dorongan anak kecil tak mampu menggeser lemari. Hal ini karena gaya yang dihasilkan anak kecil tak cukup untuk melawan berat lemari. Lain halnya dengan dorongan orang dewasa yang dengan mudah menggerakkan lemari. Hal ini karena gaya dorongnya lebih besar dari berat lemari. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Kamu sudah mengerti tentang penjelasan gaya dan gerak. Sekarang coba. Yang bisa angkat tangannya? Bu, saya Bu. Ya, Alvin. Sebagai tarikan atau dorongan gaya termasuk besaran yang mempunyai nilai dan arah. Oke, Alvin. Betul ya. Jadi yang dimaksud dengan gaya tadi itu adalah adanya gaya tarikan dan dorongan. Gaya itu mempunyai nilai dan arah. Satuan gaya disebut apa? Karol tunjuk tangan tadi. Karol, Alvin udah, Karol. Newton. Newton. Bu. Iya, betul. Newton. Sebutkan 3 contoh gaya dapat membuat benda itu berhenti. Motor yang direm. Motor yang direm, apa lagi? Menangkap bola. Menangkap bola. Oke, bola ditendang, kita tangkap. Ya. Terus Rem mobil. mengerem mobil. Ya. Bu. Bu. Iya. Saya Bu. Iya. Angkat tangannya siapa ini? Bu, saya Bu. Jaki yang angkat tangan. Jaki apa Jaki? Rem sepeda Bu. Rem sepeda. Sepeda yang lagi diengkol melaju tiba-tiba kita rem. Berarti membawa gaya itu membuat benda yang bergerak tiba-tiba berhenti. Oke. Ya, baiklah anak-anak. Pelajaran kita tentang gaya dan gerak pada hari ini sudah selesai. Diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.